Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang self mastery, yakni sebuah cara untuk menguasai diri sendiri, menguasai emosi negatif atau menguasai emosi-emosi yang berlebihan dengan cara yang mudah, simple, dan tentunya Anda bisa mempraktekannya setelah menonton video ini secara langsung. Baik, bagaimana caranya self mastery yang cepat dan mudah untuk menguasai diri sendiri? Maka tonton terus video ini hingga selesai. Nah, bayangkan teman-teman, ketika Anda sedang sedih atau sedang kecewa atau sedang dirundung oleh masalah yang sangat tidak Anda inginkan, Anda saat itu tidak bisa mengontrol bagaimana emosi Anda. Mungkin Anda marah dan melampiaskan kepada orang yang Anda marahi itu, atau mungkin Anda sedih dan melampiaskan dengan menangis sejadi-jadinya. Lantas, bagaimana jika ada sebuah cara yang mudah dan simpel untuk mengatasi semua itu? Atau paling enggak, bisa Anda gunakan untuk mengontrol emosi Anda, mengendalikan emosi Anda, supaya Anda tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya Anda sangat ingin, bukan? Maka kali ini saya akan sharingkan salah satu tips mudah untuk bisa mengendalikan diri, terutama mengendalikan emosi negatif kita, sehingga kita menjadi orang yang terarah, menjadi orang yang bisa lebih mawas diri, menjadi orang yang lebih dewasa, seperti itu. Maka salah satu tipsnya adalah dengan intervensi fisik. Nah, sebelum berlanjut saya jelaskan lebih jauh lagi, maka saya sedikit cerita terlebih dahulu. Nah, 2 bulan yang lalu, lebih tepatnya adalah tanggal 24 November tahun 2021, ayah saya meninggal dunia di rumah sakit. Waktu itu ayah saya dirawat di ruang ICU. Siapapun gak boleh masuk kecuali keluarganya sendiri, itu pun cuma 2 orang dan bergantian. Nah, kebetulan yang merawat ayah saya adalah saya sendiri dan kakak saya, dan nggak ada keluarga yang lain kecuali cuma menjenguk sebentar, setelah itu pulang lagi, seperti itu. Nah, di saat ayah saya meninggal di tanggal tersebut, tentu sebagai anak sangat sedih, bukan? Dan kebetulan waktu itu kakak saya masih di ruang kos atau di kamar untuk ganti baju, jadi ruangannya berbeda dengan ruang ICU ayah saya ya. Nah, ketika itu saya yang menunggui sendirian di ruang ICU bersama perawatnya tentunya. Nah, dan waktu itu saya melihat kondisi yang sangat parah, kondisi yang sangat mengenaskan bagi ayah saya, dan mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, betapa sedihnya ketika Anda melihat langsung orang yang Anda sayangi, orang yang sangat dekat dengan Anda, mengembuskan nafas terakhirnya. Pasti sedih, ya kan? Lantas, bagaimana caranya agar bisa mengendalikan kesedihan itu? Meskipun tetap sedih, itu normal, ya, manusiawi. Kita nggak mungkin ditinggal mati oleh orang tua, kemudian kita terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak, kan nggak mungkin. Tetapi, bagaimana cara kita agar bisa mengatasi situasi yang semacam ini, atau mengatasi kesedihan supaya nggak terlalu berlarut? Menangis sih boleh, sedih boleh, tetapi bagaimana cara mudah yang paling tepat untuk bisa mengatasinya? Nah, cara yang paling mudah adalah dengan intervensi fisik. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Ketika ayah saya meninggal itu, saya justru disuruh oleh perawatnya untuk memfotokopi sebuah lembaran di lantai paling bawah. Nah, ketika saya menuju ke lantai bawah, saya kan naik lift. Nah, di dalam lift ini saya langsung menggunakan intervensi fisik. Dalam kondisi yang sangat sedih itu, saya langsung membusungkan dada saya dan menundukkan kepala ke atas seperti ini, dan saya paksa tersenyum. Meskipun sedih, tapi saya paksa untuk tersenyum. Dan saya mengambil nafas dalam, saya mengembuskan nafas sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tekankan kepada diri sendiri bahwasanya semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Saya harus bisa menerimanya dan ikhlas dan penuh kepasrahan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ketika itu apa yang terjadi?
saya lebih mudah untuk mengendalikan emosi saya, perasaan sedih saya yang terus mengganggu saya, ya, yang terus meliputi hati saya, itu lebih mudah untuk dikendalikan. Meskipun ya tetap sedih, pasti itu nggak bisa hilang seketika, tetapi paling tidak saya bisa mengendalikan perasaan tersebut sehingga tidak terus-menerus menangis seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika saya memfotokopi ya di tempatnya itu, saya justru menunjukkan perasaan yang bahagia. Saya justru menyembunyikan perasaan sedih tersebut dan menunjukkan muka yang lebih ceria seperti itu, meskipun dalam hati ya sedih. Kemudian saya tambah lagi dengan langkah yang cepat. Kenapa? Ini salah satu trik intervensi fisik. Supaya apa? Metabolisme tubuh saya semakin meningkat dan tubuh saya hangat. Dengan begitu saya lebih bugar dan lebih mudah untuk mengendalikan emosi juga tentunya. Nah, setelah sampai saya di kamar ICU, kebetulan kakak saya sudah datang dan saya justru disuruh oleh perawatnya mengangkat jenazah ayah saya itu bersama kakak dan dibantu perawat. Diangkat, iya, pakai alat gitu ya, diangkat dan dimasukkan ke sebuah keranda gitu. Nah, dari sini sebetulnya caranya sangat simpel dan mudah sekali. Kita tinggal mengubah postur tubuh kita. Yang tadinya sedih itu kan orangnya menunduk, membungkuk gini sambil nangis terus-menerus. Ini menjadikan Anda terus terhanyut kepada kesedihan Anda. Akan tetapi ketika Anda mengubah dengan paksa, ya, mengubah tubuh Anda, postur tubuh Anda dengan sedikit ditegakkan seperti ini, maka perasaan yang muncul bukan lagi sedih, melainkan perasaan lebih bahagia, perasaan lebih optimis, dan emosi negatifnya terganti seketika dengan emosi yang positif seperti itu. Meskipun dalam kasus tadi ya ditinggal mati orang tua, rasa sedihnya tetap nggak bisa hilang seketika itu. Nggak wajar dong kalau tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, tetapi paling tidak kita bisa mengendalikannya dengan perasaan yang lain, dengan emosi positif yang lainnya, dan bisa mengendalikan emosi negatif tadi yang kita rasakan. Nah, inilah kenapa kebanyakan orang-orang kalau ditinggal meninggal orang tuanya atau orang-orang terdekatnya itu menangis sejadi-jadinya. Hal ini karena orangnya tidak mengintervensi secara fisik. Dia terus meraung, menangis, bahkan dengan tiduran di kasur sambil menangis. Itu nggak akan bisa selesai. Bisa selesai tapi lama. Begitu. Lantas bagaimana cara yang tercepat untuk menyelesaikannya? Maka harus dengan menghadapi kenyataan. Berdiri tegak, bosongkan dada, ya, kemudian tengok ke atas sambil tersenyum dipaksa. Ya, senyumnya bukan senyum bahagia kehilangan, tidak, tapi senyumnya itu memaksa untuk mengubah state kita, mengubah emosi kita agar bisa terkendali seperti itu. Kemudian kalau kita muslim tentunya dengan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan maksud semuanya berasal dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan kembali kepadanya. Ini sudah takdir, ini sudah kodrat, dan nggak bisa diubah lagi. Maka kita harus pasrah dan ikhlas untuk kehilangan orang yang dekat dengan kita, seperti itu. Maka dengan cara seperti ini tentunya kita lebih mudah untuk mengendalikan emosi kesedihan tersebut, ya kan? Kasus lainnya, contoh seperti ini. Misalkan Anda marah, kemudian disuruh duduk, masih marah, disuruh berbaring di lantai atau di tanah. Dalam agama Islam sendiri, ya, khususnya teman-teman yang Islam ya, ada hadis yang mengatakan bahwasanya ketika Anda marah, maka duduklah. Masih marah, berbaringlah di lantai atau di tanah. Apa tujuannya? Intervensi fisik, yaitu mengubah postur tubuh Anda sehingga secara emosi, secara state itu terpengaruh secara langsung. Nah, ini pula kenapa di dalam sholat ada rukuk dan sujud. Hal ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Rukuk dan sujud adalah simbol ketundukan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita nggak boleh menyombongkan diri di hadapan Tuhan, ya, merendahkan hati, bukan menjadi orang yang sombong, ya. Oleh sebab itulah orang-orang yang sholatnya benar, tumaknina, apalagi khusyuk, orangnya nggak pernah sombong. Meskipun dia kaya raya, terkenal mungkin, atau bahkan menjadi pejabat yang sangat berkuasa, dia nggak akan sombong kalau sholatnya itu benar. Kenapa? Karena sudah diintervensi secara fisik dengan rukuk dan sujud di hadapan Tuhannya. Dengan begitu, emosi yang terakses, yang dominan adalah perasaan welas asih, kasih sayang.
merendahkan hati, dan gak sombong seperti itu. Kenapa? Itulah buahnya intervensi fisik. Bahkan menurut Anthony Robbins, seorang pakar NLP yang sangat terkenal itu, beliau pernah mengatakan emosi manusia itu tercipta dari gerakan tubuh atau postur tubuhnya. Kurang lebih seperti itu. Makanya kalau Anda pernah menonton videonya Anthony Robbins, orangnya selalu berjalan dengan tegap, membungsungkan dada, selalu tersenyum. Gak pernah orangnya itu menunduk seperti ini, juarang banget. Orangnya selalu pandangannya itu lurus seperti ini, dan tubuhnya selalu ditegakkan. Itu bisa memicu perasaan optimis, perasaan percaya diri. Apalagi beliau seorang motivator, tentunya tidak boleh menunjukkan perasaan sedihnya, ya kan? Nah, inilah cara yang paling mudah untuk bisa mengendalikan emosi negatif kita agar tidak selamanya terhanyut. Maka hal ini tentunya sangat bisa Anda terapkan, misalnya ketika Anda sedih ditinggal kekasih atau orang yang Anda cintai meninggal, atau mungkin putus. Bagi teman-teman yang belum menikah, ya, putus dengan pacar tentunya akan sedih, marah, dan lain sebagainya. Ketika Anda marah, duduklah. Masih marah, berbaringlah. Berbaring di lantai, kalau perlu berbaring di tanah. Yang langsung di tanah, bukan lantai, tapi langsung di tanah, berbaringlah. Dijamin Anda bisa mengendalikan emosi lebih baik. Ya, dijamin emosi Anda lebih rendah dan lebih netral. Baik teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat video yang saya sampaikan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.